Gaya kepemimpinan delegasi. Apa ini? Karyawan dalam posisi ini memiliki pengetahuan tinggi, keterampilannya tinggi, pengalamannya juga sudah luar biasa. Dan ada satu lagi yang menarik, motivasi mereka tinggi. Ini adalah kondisi yang sangat ideal. Oke, kalau kita memimpin majelis, penatua, sintua, biarkan karyawan atau staf dalam posisi seperti ini. Jangan pakai gaya kepemimpinan paling dasar. Jangan, itu akan membuat mereka stagnan. Karena mereka sudah tidak di situ lagi kebutuhannya. Maka gaya kepemimpinan yang paling efektif dan produktif kita pakai untuk konteks karyawan atau staf atau orang-orang yang ada dalam pelayanan kita dalam posisi ini adalah delegasi. Karena bisa dikatakan orang-orang dalam kepemimpinan konteks ini sudah dewasa, sudah matang, sudah mandiri mereka dalam semua aspek. Pengetahuannya, keterampilannya, pengalamannya, motivasinya. Sudah dewasa sebenarnya. Pakai gaya kepemimpinan delegasi. Artinya apa? Kita pemimpin tidak perlu menyediakan banyak waktu, tenaga, dan pikiran untuk melototin mereka ini melakukan pekerjaan pelayanan. Nggak perlu. Karena kenapa? Orang-orang di sini kan sebenarnya orang-orang yang sudah proaktif, tahu harus lakukan apa dan bagaimana mengerjakannya dan kapan dia harus menuntaskan, menyelesaikan pekerjaan itu. Gak usah kita pelototin. Hanya kita terus mengarahkan dia, mengingatkan dia, ya, dengan mengatakan, jangan lupa ya, setiap tanggal 30 akhir bulan, target kita harus kecapai. Kan itu gaya kepemimpinan yang kita pakai di sini untuk tipe-tipe orang. Udah langsung paham itu. Bagaimana mereka harus lakukan pekerjaan dan tanggung jawab itu. Sedikit memberi pengarahan. Bahkan saya katakan tadi, dukungan pun tidak perlu harus selalu kita ada bersama dengan mereka. Nggak perlu. Karena mereka sudah orang-orang dewasa. Yang sudah mampu, sanggup melaksanakan, menuntaskan tugas dan tanggung jawab. Berikan mereka ruang dan kepercayaan yang lebih besar untuk melaksanakan pekerjaan dan tanggung jawab itu. Termasuk juga mengambil keputusan. Hanya rambu-rambunya kita harus kasih tahu. Ya, batas keputusan kita di sini. Batas ujung, akhir. Batas awalnya di sini ya. Itu aja perlu kita kasih tahu. Maka kalau di dalam dunia usaha dan bisnis itu kan ada yang namanya perencanaan. Ada perencanaan jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Nah, kalau kita sudah yang disebut dengan namanya master plan itu. Nah, itu aja kita kasih tahu. Itu aja kita beritahu ke mereka. Supaya mereka, oh, saya harus target jangka pendek saya harus gini ya. Target jangka menengah harus gini. Target jangka panjang harus begini. Itu perlu kita lakukan dalam konteks ini. Nah, komunikasi dua arah tidak perlu selalu dipakai dalam melayani, memimpin orang-orang yang sangat dewasa seperti ini. Karena tadi mereka sudah cukup dewasa, mereka sudah cukup mandiri. Hanya kepercayaan yang lebih lagi kita berikan kepada dia untuk melakukan, mengerjakan pekerjaan itu. Tetapi dengan catatan pengawasan harus tetap dilakukan. Tapi pengawasan itu pun bukanlah pengawasan melekat, artinya yang selalu kita pelototin, enggak usah. Biasanya ini Bapak Ibu, dalam dunia usaha dan bisnis, masuk dalam jabatan ini adalah para direktur. Kalau dalam dunia usaha dan bisnis. Ini kan posisi para direktur ini. Maka komisaris atau pemilik perusahaan nggak perlu setiap hari rapat terus dengan para direksinya nggak perlu. Karena direktur itu sudah tahu, udah dianggap dia mandiri. Karena dia sudah melalui jenjang dari yang paling dasar
menengah. Karena dia sudah punya pengalaman banyak, punya keterampilan banyak, punya ya skill dan pengetahuan, kepercayaan saja. Maka wajar saja sebenarnya kalau orang-orang sudah dalam level ini, saya katakan tadi kalau dalam dunia usaha dan bisnis kan ini level direktur nih. Wajar saja kalau mereka harus digaji lebih tinggi. Wajar. Karena bisa dikatakan para direktur inilah yang memastikan tumbuh kembangnya usaha dan bisnis itu. Owner, komisaris hanya menunggu laporan di akhir bulan. Bagaimana target penjualannya, kecapai atau tidak. Jadi wajar kalau mereka bisa kalau wajar kalau mereka digaji lebih tinggi wajar. Nah, saya kira di dalam dunia profesional salah satu target pencapaian tertinggi kan menjadi direktur ya Bapak Ibu ya. Ya mungkin juga jadi harapan Bapak Ibu. Silakan. Boleh. Maka untuk itu kita harus lebih mandiri, dewasa. Tahu harus kerjakan apa, lakukan apa, hasilkan apa. Dan Tuhan juga memberikan janji kok. Dalam ulangan pasal 28 itu. Aku akan mengangkat engkau menjadi kepala, bukan ekor. Menjadi naik, bukan turun. Ya. Nah ini kalau dalam dunia bisnis. Kalau dalam dunia pelayanan, biasanya ini adalah para pendeta-pendeta. Kalau di dalam gereja Protestan itu pendeta resort levelnya ini. Ya, jadi ketua sinode nggak perlu lagi berteriak banyak mengarahkan pendeta kalau sudah dalam level ini. Kalau dia sudah pendeta senior ya, pendeta masuk kategori pendeta senior sebenarnya. Tapi dia tahu persis lakukan apa, kerjakan apa, tuntaskan apa, hasilkan apa. Ketua sinode nanti hanya perlu dengar di akhir tahun waktu rapat kerja. Gereja yang dia pimpin itu programnya lakukan apa, kerjakan apa, selesaikan apa. Itu aja sebenarnya. Ya. Nah, tapi ketua sinode akan ingatkan, visi gereja kita, sinode kita ke sini loh ya. Kan kira-kira begitu. Nah, ini sebenarnya pernah dipakai oleh Yesus juga gaya kepemimpinan mendelegasikan ini. Dalam Matius pasal 28 ayat 19. Yesus mendelegasikan tugas penginjilan kepada murid dengan berkata, karena itu pergilah. Ah, ini dia. Bapak Ibu. Pergilah. Itu kan delegasi kan itu. Memberikan kepercayaan, memberikan otoritas, wewenang, kuasa kepada para murid itu. Untuk apa? Memberitakan Injil. Maka Tuhan Yesus, gila. Jadikan semua bangsa muridku. Dan baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ya, artinya Yesus tidak mau seorang hanya dirinya sendiri yang melakukan tugas misi penginjilan, pemuritan, pembaptisan itu. Yesus nggak mau itu. Yesus tidak menahan tugas tanggung jawab pemberitaan Injil itu hanya menjadi milik dia seorang diri. Yesus memang seorang pemimpin yang hebat. Maka dia mendelegasikan kepemimpinan itu, tanggung jawab itu kepada para murid sebelum dia pergi ke surga. Hasilnya apa? Luar biasa. Yesus sudah pergi ke surga, kembali ke tempatnya semula. Tugas, misi pemberitaan Injil tidak pernah putus, tidak pernah berhenti. Bahkan kita ini adalah produk, kita ini produk atau hasil pendelegasian tugas penginjilan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada para murid sehingga kita di zaman ini bisa bertobat kepada Kristus. Bahkan kita juga bisa kembali melatih orang lalu mendelegasikan tugas penginjilan itu kepada setiap orang yang kita layani. Para majelis, penatua, diaken, sintua,
pengurus gereja. Pendelegasian tugas ini harus kita lakukan. Gaya kepemimpinan mendelegasikan ini harus kita pakai. Demikian juga hanya di dalam dunia usaha dan bisnis, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, sama prinsipnya. Sama prinsipnya. Kita juga harus mendelegasikan tugas itu kepada karyawan kita, staf kita. Kalau kita jadi owner, Bapak Ibu ya, jangan kita semua yang mengerjakan pekerjaan itu. Tangan kita aja cuma dua, mata kita aja cuma dua, mulut kita cuma satu pula. Nggak sanggup kita melakukan pekerjaan itu dengan tangan sendiri. Kita butuh banyak mata, kita butuh banyak tangan, kita butuh banyak kaki, kita butuh banyak kepala alias ide. Maka Bapak Ibu delegasikan secara proporsional tugas tanggung jawab itu kepada karyawan Bapak Ibu. Jangan kerjakan sendiri. Dalam konteks rumah tangga, delegasikan, bagi, percayakan sebagian daripada tugas di dalam rumah tangga itu untuk dikerjakan oleh anak-anak kita sendiri. Jangan kita sendiri orang tua yang menuntaskannya mengerjakan. Apakah itu nyapu, ngepel, nyetrika, masak, dan lain sebagainya. Itu pendelegasian itu harus kita lakukan. Sehingga kita tidak bergantung sama orang luar. Karena anak-anak kita sudah kita delegasikan. Tanggung jawab apa, pekerjaan apa yang harus mereka kerjakan, yang harus mereka lakukan. Ya, ini perlu kita pakai. Tapi tolong diperhatikan tadi Bapak Ibu, perhatikan kondisi orang yang kita pimpin. Di level mana dia. Jadi, kalau dalam konteks pelayanan, saya katakan tadi, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, memberikan kepercayaan terhadap orang yang kita pimpin dalam melakukan tugas-tugas yang lebih besar di gereja. Berikan kepercayaan, latih dia, kembangkan dia. Apakah menjadi WMC, WL, atau khotbah, atau mengajar. Jangan takut, Bapak Ibu Pendeta. Kalau makin banyak para pengkhotbah pengajar di gereja kita, jangan takut. Itu kesuksesan kita kok. Kesuksesan seorang pemimpin itu adalah kalau dia berhasil menduplikasikan dirinya atau menjadikan orang yang dia pimpin menjadi pemimpin. Keberhasilan saya adalah waktu saya bisa menolong, memperlengkapi, melatih Bapak Ibu melakukan lebih daripada apa yang bisa saya lakukan. Itu namanya saya baru bisa berhasil saya namanya. Kalau hanya saya seorang diri yang bisa berkhotbah, yang bisa mengajar, yang bisa melayani, berarti saya adalah contoh pemimpin yang gagal. Jadi jangan takut mengembangkan potensi orang. Jangan. Karena itu indikasi kesuksesan atau keberhasilan kita sebagai seorang pemimpin. Nah,